warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tania Gisela Baga dengan NIM 8114231118. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko dengan dosen pengampuh Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM, MKKK. Nah, jadi topik yang saya angkat pada analisis kasus kali ini yaitu sebuah penelitian yang berjudul Analisa Resiko Kecelakaan Kerja dengan menggunakan dua metode, yaitu metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis dan metode FTA atau Fault Tree Analysis. Penelitian ini menganalisis resiko kecelakaan kerja di PT Emitrako Transportasi Mandiri, sebuah perusahaan jasa trakting, pergudangan, dan depo kontainer. Fokus utama kajian adalah area depo kontainer karena memiliki tingkat resiko bahaya yang paling tinggi, terutama pada proses pengangkatan dan penataan kontainer. Dengan menggunakan metode FMEA ini, ditemukan bahwa resiko paling kritis adalah munculnya percabangan jalan di depo yang membahayakan lalu lintas kendaraan dengan nilai RPN atau Risk Priority Number tertinggi sebesar 351. Resiko signifikan lainnya meliputi kontainer yang roboh saat pengangkatan, penempatan barang di area manuver, serta kurangnya lampu penerangan pada malam hari. Melalui analisis metode FTA juga diidentifikasi bahwa akar penyebab dari kecelakaan ini berasal dari faktor kelalaian manusia, penataan yang tidak teratur, permukaan depo yang tidak rata, hingga kurangnya pelatihan K3 dan SOP yang tetap. Sebagai solusi, perusahaan disarankan untuk melakukan monitoring berkala dan memperketat penerapan SOP penataan kontainer guna mencapai target zero accident. Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian risiko pada studi kasus ini, penulis telah memetakan berbagai potensi bahaya ke dalam sebuah daftar prioritas, yaitu melalui metode FMEA. Setiap jenis bahaya dinilai berdasarkan seberapa parah dampaknya, seberapa sering terjadi, dan seberapa mudah kita mendeteksinya, yang dimana hasil perkalian dari ketiga nilai tersebut menghasilkan skor RPN atau Risk Priority Number yang menjadi kompas bagi kita untuk mengetahui masalah mana yang paling mendesak untuk ditangani. Nah, pada tabel 5 ini, fokus membedah salah satu resiko yang masuk dalam kategori sangat berbahaya, yaitu kejadian robohnya kontainer ketika sedang diangkat oleh alat berat. Kejadian kontainer yang roboh bukan hanya masalah sederhana, karena dampaknya bisa merembet ke berbagai sisi. Secara teknis, aktivitas depo akan langsung terhenti atau terhambat. Selain itu, barang di dalam kontainer terancam rusak parah, dan yang sangat fatal adalah resiko keselamatan bagi manusia, seperti cedera pada operator atau potensi alat pengangkat tertimpa beban yang jatuh. Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa alasan mengapa kontainer bisa roboh. Penyebab utamanya karena seringkali berasal dari faktor manusia, seperti kurangnya kewaspadaan atau sikap tergesa-gesa dalam bekerja. Seringkali, aturan standar atau SOP tidak diikuti dengan benar, dan operator terkadang kurang memperhatikan area sekitar saat sedang melakukan proses pemindahan atau handling kontainer. Untuk menentukan seberapa bahaya resiko ini, dilakukan penilaian dengan skor RPN. Total skor RPN untuk kejadian ini adalah 227. Angka ini didapat dari hasil kali 3 poin utama, yaitu seberapa parah dampaknya atau severity, seberapa sering peluang terjadinya atau occurrence, dan seberapa mudah bahaya tersebut dideteksi oleh sistem keamanan yang ada saat ini, atau yang disebut dengan detection. Lalu pada tabel 6, memaparkan resiko yang memiliki skor tertinggi di area kerja,
yaitu bahaya akibat munculnya persimpangan atau percabangan jalan di area depo yang mengganggu lalu lintas kendaraan dan alat berat. Munculnya percabangan jalan yang tidak tertata dengan baik membawa dampak berantai pada operasional depo. Masalah utamanya adalah terciptanya titik buta yang sangat luas karena tumpukan kontainer yang menghalangi pandangan pengemudi. Hal ini tidak hanya memicu kemacetan lalu lintas depo, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan alat berat dan kendaraan lain karena tingginya potensi insiden tabrakan. Jika ini terjadi, arus produktivitas depo dipastikan akan terhambat total. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan manajerial. Penataan kontainer yang dilakukan secara sembarangan dan lokasi depo yang sudah terlalu penuh menjadi pemicu utama. Selain itu, pembagian lahan yang bercampur dengan lokasi gudang memperparah pemicu utama. Secara keseluruhan, risiko ini mendapatkan total skor RPN sebesar 351. Angka ini adalah yang tertinggi dibandingkan risiko lainnya, yang menunjukkan bahwa masalah percabangan jalan ini merupakan prioritas teratas yang harus segera ditangani. Tingginya nilai RPN didorong oleh besarnya tingkat keparahan dampak atau severity dan sering munculnya peluang bahaya tersebut dalam aktivitas harian atau occurrence. Tabel 7 menyoroti masalah fasilitas dasar yang berdampak besar pada keamanan, yaitu minimnya cahaya di area depo pada saat hari sudah gelap. Kondisi gelap di area kerja bukan hanya soal kenyamanan, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa dan keamanan aset. Dampak utamanya adalah terbatasnya pandangan operator alat berat yang meningkatkan resiko kecelakaan kerja secara signifikan. Selain itu, area gelap juga menjadi pemicu terjadinya celah keamanan, seperti potensi tindakan pencurian atau sabotase karena pengawasan petugas keamanan menjadi tidak maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pencahayaan di depo menjadi tidak optimal. Yang pertama yaitu ada masalah perawatan. Lampu jarang dibersihkan atau dirawat sehingga cahayanya redup, serta kurangnya patroli keamanan untuk mengecek kondisi lampu secara rutin. Yang kedua ada kesalahan teknis. Pemasangan lampu yang tidak strategis atau spesifik lampu yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan luas area. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Adanya penghalangan fisik seperti dahan pohon yang menutupi sorot lampu ke area jalan. Berdasarkan hasil perhitungan, risiko ini memiliki total RPN sebesar 85. Meskipun angka ini paling rendah dibandingkan risiko utama lainnya, masalah penerangan tetap dikategorikan sebagai risiko yang harus diperhatikan, karena menjadi faktor pendukung terjadinya kecelakaan fatal di malam hari. Tabel 8 membahas risiko yang berkaitan dengan ketidakteraturan tata letak barang di area depo, khususnya pada jalur yang seharusnya digunakan untuk pergerakan alat berat. Penempatan barang yang sembarangan di area manuver mengakibatkan ruang gerak operator alat berat menjadi sangat terbatas. Hal ini memicu hambatan besar pada mobilitas pekerja, menyebabkan kemacetan di dalam depo, dan yang paling berbahaya adalah mempertinggi risiko kecelakaan akibat ruang gerak yang sempit bagi kendaraan besar. Risiko ini memiliki total skor RPN sebesar 186. Angka ini menunjukkan bahwa gangguan pada area manuver adalah masalah serius yang sangat mempengaruhi efisiensi dan keselamatan operasional sehari-hari. Nah, tabel 9 ini merupakan hasil dari seluruh data yang dikumpulkan. Risiko tertinggi atau yang berada pada peringkat pertama ditemukan pada area depo kontainer, khususnya terkait aktivitas munculnya percabangan jalan di depo yang membahayakan lalu lintas kendaraan dengan skor RPN sebesar 351. Angka ini menunjukkan bahwa kemesrautan lalu lintas di area depo merupakan titik paling rawan yang dapat memicu kecelakaan kerja karena besarnya potensi tabrakan atau hambatan operasional alat berat. Risiko prioritas yang kedua adalah kontainer yang roboh saat proses pengangkatan, yaitu dengan skor RPN 227.
dan penempatan barang di area manuver dengan skor RPN 186. Keduanya memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena berhubungan langsung dengan aktivitas fisik alat berat dan beban besar yang jika gagal ditangani dapat berakibat fatal bagi petugas di sekitarnya. Sementara itu, masalah penerangan yang kurang di malam hari berada pada posisi terakhir dengan skor 85. Namun, tetap perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan dan pengawasan di area kerja. Sebagai langkah perbaikan, fokus utama perusahaan harus diarahkan pada pembenahan penumpukan kontainer dan pengaturan jalur lalu lintas di dalam depo. Dengan memastikan setiap operator mengikuti prosedur kerja yang ketat dan melakukan pengawasan berkala saat penataan barang, kita dapat menekan angka resiko ini secara signifikan guna menciptakan lingkungan kerja yang jauh lebih aman.